Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendriulan, NIM 1057211211719, kelas MAN 19G. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode proyeksi kualitatif dengan metode eksplorasi dan disertai dengan contohnya. Pengertian metode eksplorasi. Metode eksplorasi merupakan metode proyeksi kualitatif untuk memperoleh gambaran keadaan yang akan datang dengan mengembangkan informasi yang telah tersedia meskipun informasi tersebut belum memadai. Beberapa metode eksplorasi yang digunakan untuk menyusun proyeksi dengan metode eksplorasi, yaitu yang pertama, pengembangan skenario. Pengembangan skenario merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi beberapa keadaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kejadian yang lain. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yang pertama, dapat dikembangkan berbagai alternatif keadaan yang diproyeksikan pada masa yang akan datang, dan yang kedua, mampu mengembangkan informasi proyeksi yang hanya didasarkan pada data yang terbatas. Kekurangan yang pertama, skenario yang dikembangkan seringkali jauh menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, untuk mengembangkan skenario diperlukan pengetahuan yang luas. Selanjutnya yaitu pendekatan Delphi. Pendekatan Delphi merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara diskusi secara tidak langsung di antara individu. 7 langkah-langkah yang dilakukan dalam proses proyeksi menggunakan metode Delphi, yaitu yang pertama harus mengidentifikasi beberapa individu yang dipandang memiliki pemahaman tentang kondisi yang diproyeksikan. Dan yang kedua, menetapkan seseorang individu sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, fasilitator membuat masing-masing individu untuk membuat proyeksi masa yang akan datang dengan disertai alasan yang logis tanpa menyertakan identitas pembuat proyeksi. Dan yang keempat, hasil proyeksi dari masing-masing individu dikumpulkan oleh fasilitator, kemudian digandakan dan digambarkan kepada individu lainnya untuk mendapatkan tanggapan. Dan yang kelima, hasil tanggapan dikumpulkan oleh fasilitator untuk dikirim kembali kepada pembuat proyeksi. Dan yang keenam, berdasarkan tanggapan dari ahli yang lain, pembuat proyeksi yang membuat revisi atas proyeksi pertama atau tetap dengan proyeksi pertama jika pertama atau tetap dalam proyeksi dimasukkan dari ahli lain dipandang tidak memadai. Langkah-langkah di atas dapat diulang hingga berkali-kali sampai diperoleh kesepakatan bersama. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yang pertama, tingkat ketepatan akan semakin tinggi. Hal ini karena proses proyeksi melibatkan banyak pihak. Dan yang kedua, unsur subjektivitas dapat dikatakan atau ditekan. Hal ini karena setiap individu tidak melakukan komunikasi secara langsung. Di samping itu, dalam membuat proyeksi maupun memberikan tanggapan dengan tidak diberi identitas. Kekurangan yang pertama, memerlukan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang, apalagi jika kesepakatan sulit didapat. Dan yang kedua, memerlukan biaya yang mahal karena proyeksi ini melibatkan banyak ahli. Dan yang ketiga, sulitnya menetapkan target waktu proyeksi karena seringkali tenaga ahli yang diminta untuk menyusun proyeksi dan memberikan tanggapan memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Contoh metode eksplorasi menggunakan metode Delphi, yaitu negara bagian Alaska menggunakan metode Delphi untuk meramalkan ekonomi jangka panjangnya. Sekitar 90% anggaran negara bagian dihasilkan 1,5 juta barel minyak yang dipompa setiap hari. Sekumpulan besar pakar harus
pakar harus mewakili semua kelompok dan pendapatan dalam negara bagian dan wilayah. Delphi merupakan alas beramalan yang sempurna karena perjalanan para penulis dapat dihindari. Hal ini juga berarti bahwa para pemimpin Alaska dapat berperang serta karena jadwal mereka tidak dipengaruhi oleh pertemuan dan jarak. Mungkin itulah penjelasan yang sempat saya sampaikan tentang metode proyeksi kualitatif dengan metode eksplorasi dengan disertai dengan contohnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.